Tunggu! Sabar di sana. Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya, memiliki sejumlah karomah yang tak dimiliki orang biasa. Karomah inilah yang digunakan dalam menyebarkan ajaran Islam secara damai. Sunan Gunung Jati yang saat muda dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah merupakan salah satu wali songo yang berdakwah di Pulau Jawa. Selain memiliki karomah, dalam berbagai kisah juga dituturkan bahwa Sunan Gunung Jati memiliki kepandaian di atas rata-rata orang pada umumnya. Karomah Sunan Gunung Jati yang terkenal dan menjadi kisah yang diceritakan masyarakat turun-temurun diantaranya saat mengobati seorang ibu yang sakit tumor di perutnya. Kala itu, sang ibu dan suaminya berselisih lantaran ada keganjilan. Sang suami curiga istrinya hamil dengan orang lain. Kecurigaan itu lantaran perut istrinya yang semakin besar dan membuncit. Sementara istrinya bersikukuh setia dan tak pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Betulkah tuduhan suamimu itu? Tidak, saya tidak pernah serong dengan siapapun. Hingga akhirnya pasangan suami istri ini bertemu Sunan Gunung Jati. Dengan karomah disertai pengetahuan yang luas tentang penyakit, Wali Allah ini menjelaskan kepada pasangan suami istri yang resah tersebut bahwa yang mereka perdebatkan itu sebenarnya tumor dan bukan suatu kehamilan. Perut istrimu besar karena suatu penyakit. Selanjutnya dengan berdoa kepada Allah dan dengan karomah serta kesaktiannya, Sunan Gunung Jati mengobati ibu yang perutnya membuncit tersebut tanpa dioperasi. Ajaibnya, tumor di perut si ibu bisa dikeluarkan. Perut si ibu pun bisa kembali normal seperti biasanya. Wali Allah yang lahir pada 1448 di Kairo, Mesir itu memiliki karomah menguasai 99 bahasa, terutama berbagai bahasa daerah. Kelebihan ini memudahkannya dalam melakukan syiar Islam ke berbagai daerah, termasuk di pedalaman. Sunan Gunung Jati dikenal juga memiliki karomah dalam bidang ilmu pemerintahan dan politik serta ahli dalam strategi perang. Hal ini terbukti dengan sejumlah analisanya saat itu. Di antaranya datangnya mara bahaya jika Portugis sampai menguasai kawasan Sunda Kelapa. Selain itu, mengenai runtuhnya kerajaan Pajajaran dan selanjutnya Islam akan berkembang pesat di Cirebon. Hingga akhirnya Keraton Kasepuhan Cirebon mencapai puncak kejayaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel Cerita Sejarah. Sampai jumpa.